Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K paruh waktu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Berita atau informasinya datang dari Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia, Faisal Mahardika. Jadi kabarnya Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia ini telah bersurat kepada DPR RI untuk melakukan audiensi dengan Komisi 2 gitu ya. Maksud dan tujuan audiensi ini menyampaikan aspirasi terkait dengan R2 R3 gitu ya. Jadi harapannya para P3K paruh waktu yang dulunya berstatus sebagai R2 R3, artinya mereka yang masuk dalam database PKN di tahun 2026 ini, jika memang akan dibuka seleksi P3K, diprioritaskan gitu ya untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Karena tentunya para R2 R3 ini sudah mengabdi lama, sehingga harapannya ada apresiasi, ada afirmasi bagi mereka untuk terlebih dahulu bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Karena khawatirnya jika di tahun 2026 ini tidak diprioritaskan, para P3K paruh waktu yang semula R2 R3 ini keburu pensiun gitu ya. Artinya mereka tidak sempat menikmati status P3K penuh waktu tetapi sudah pensiun. Sehingga harapannya ada prioritas bagi mereka para P3K paruh waktu yang masuk dalam database PKN. Dan setelah para P3K paruh waktu yang masuk database PKN ini selesai, artinya semuanya sudah diangkat menjadi P3K penuh waktu, barulah nantinya tenaga non ASN atau honorer yang tidak masuk dalam database PKN yang diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi kita tunggu ya, semoga audiensi tersebut bisa terlaksana dan semoga Komisi 2 DPR RI juga mau untuk mendengar aspirasinya dan nantinya bisa menyampaikan ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pan-RB maupun BKN. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan alih status P3K paruh waktu ke P3K penuh waktu yang harus berdasarkan database PKN. Faisal Mahardika meminta agar hal tersebut terus dikawal gitu ya. Kita coba lihat beritanya ya. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya alih status P3K paruh waktu harus berdasarkan database PKN, Faisal kawal. Kita coba bacakan ya. Alih status P3K paruh waktu ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K harus berdasarkan database PKN. Jangan sampai yang non-database Badan Kepegawaian Negara menjadi prioritas pertama. Untuk mengawal hal tersebut, Aliansi R2 R3 Indonesia berencana bertemu Komisi 2 DPR RI. Kami akan beraudiensi dengan Komisi 2. Rencananya diagendakan bulan depan setelah mendapat konfirmasi dari Sekretariat Komisi DPR RI, kata Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia, Faisal Mahardika kepada CPNN Jumat 27 Maret 2026. Dia mengungkapkan misi audiensi kali ini ialah meminta agar R2 dan R3 yang notabene tercatat dalam database PKN mendapatkan afirmasi khusus pada seleksi CASN 2026. Jika peralihan P3K paruh waktu ke P3K penuh waktu tidak mendahulukan database PKN, maka pemerintah sama saja mengkhianati pengabdian R2 R3 yang sudah lama mengabdi melayani masyarakat Indonesia dengan segala keterbatasan honor yang mereka dapat. Bila peralihan dari P3K paruh waktu ke P3K penuh waktu tidak berdasarkan database PKN, maka akan besar potensi banyak P3K paruh waktu yang pensiun tanpa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Itu sudah di luar prinsip keadilan, tuturnya. Faisal menambahkan, tuntutan aliansi R2 R3 agar mendapatkan prioritas pertama sangat wajar. Itu karena Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Aba Subagja dalam berbagai kesempatan menyatakan tenaga non ASN database PKN jadi prioritas diangkat P3K penuh waktu. Jumlah tenaga non ASN yang masuk database PKN sebanyak 1,7 juta orang. Sayangnya tidak semua yang masuk P3K penuh waktu.
Untuk mengakomodasi sisanya, Kemenpan RB menerbitkan Kemenpan RB 16 tahun 2025 tentang pengadaan P3K paruh waktu. P3K paruh waktu sifatnya sementara dan ketika ada kebutuhan P3K penuh waktu maka bisa dialihkan. Namun dalam perkembangannya tenaga non-ASN non-database PKN juga diangkat P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Itu sebabnya non-ASN database PKN masih tersisa banyak. Berkaca dari seleksi P3K 2024, maka pada pengadaan CASN 2026, R2, R3 database PKN harus diprioritaskan. P3K paruh waktu dari database PKN juga harus lebih dahulu diangkat, makanya harus dikawal tegasnya. Jika tenaga non-ASN database PKN sudah diangkat P3K penuh waktu, baru non-database PKN diangkat. Ya, jadi itulah yang berita atau informasi terkait dengan Faisal Mahardika, Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia yang kabarnya akan beraudiensi dengan Komisi 2 DPR RI terkait dengan pengawalan gitu ya. Para P3K paruh waktu yang masuk dalam database BKN yang semula adalah honorer R2 R3 gitu ya. Mereka ingin agar yang masuk database PKN terlebih dahulu yang diangkat menjadi P3K penuh waktu karena pengabdian mereka sudah cukup lama gitu ya. Barulah nanti jika semua database PKN sudah diangkat baru non database PKN. Jadi kita tunggu informasi selanjutnya terkait dengan audiensi tersebut. Semoga bisa terlaksana dan semoga aspirasinya bisa didengar oleh anggota DPR RI. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.